Terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan Jack the Ripper atau Jack si pencabik adalah julukan paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai yang tak dikenal yang sampai saat ini tidak tahu siapa orangnya, yang beraksi di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel, London pada tahun 1888 dan menjadi salah satu kasus yang terkenal di London hingga saat ini. Pembunuhan tersebut terkenal dengan sebutan pembunuhan Whitechapel. Korbannya merupakan pekerja seks komersial dari daerah kumuh. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dukung channel ini. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris menerima gelombang imigran Irlandia yang mempengaruhi jumlah populasi di kota-kota besar di Inggris, termasuk East End London. Sejak 1882, pengungsi Yahudi dari Eropa Timur dan Ketsaran Rusia juga berdatangan di kawasan yang sama. Hal ini menyebabkan paroki sipil Whitechapel di East End London menjadi semakin penuh sesak, kondisi pekerjaan dan perumahan memburuk, dan perekonomian kelas bawah mulai berkembang di kawasan ini. Perampokan, kekerasan, dan ketergantungan alkohol sudah menjadi hal yang lumrah di Whitechapel, dan kemiskinan memicu banyak perempuan untuk bekerja di bidang prostitusi. Pada bulan Oktober 1888, Metropolis Service atau layanan kepolisian Metropolitan London memperkirakan bahwa terdapat sekitar 1.200 wanita pekerja seks komersial dan 62 rumah bordil di Whitechapel. Permasalahan ekonomi ini juga disertai dengan peningkatan ketegangan sosial. Antara tahun 1886 dan 1889, berbagai aksi demonstrasi terjadi seperti pada tanggal 13 November 1887 yang menyebabkan semakin meluasnya campur tangan polisi, kerusuhan massa, rasisme, kriminalitas, kerusakan sosial, dan kemiskinan memunculkan persepsi publik bahwa Whitechapel merupakan sarang imoralitas utama di London. Pada tahun 1888, persepsi ini semakin diperkuat dengan terjadinya serangkaian pembunuhan keji dan mengerikan yang dikaitkan dengan Jack the Ripper, mendapat liputan luas dari media yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak serangan terhadap perempuan di East End yang terjadi selama era tersebut menambah ketidakpastian terhadap beberapa banyak korban yang dibunuh oleh pelaku yang sama. 11 pembunuhan terpisah yang mulai dari tanggal 3 April 1888 hingga 13 Februari 1891 disertakan dalam investigasi Metropolitan Police Service London dan dikenal sebagai pembunuhan Whitechapel. Terdapat berbagai opini mengenai pembunuhan ini, apakah saling berkaitan satu sama lain, tetapi 5 dari 11 korban pembunuhan Whitechapel yang dikenal dengan 5 kanonis diyakini merupakan hasil karya Ripper. Sebagian besar korban memiliki garis luka miring di tenggorokan, dimutilasi di perut dan di daerah kelamin, pengambilan organ dalam dan mutilasi wajah. Kesemua ini dipercaya sebagai modus operandi khas Jack the Ripper. Dua kasus pertama dalam pembunuhan Whitechapel dengan korban Emma Elizabeth Smith dan Martha Tabram tidak termasuk dalam 5 kanonis. Smith dirampok dan dianiaya secara seksual di Ashbourne Street, Whitechapel pada tanggal 3 April 1888. Sebuah benda tumpul dimasukkan ke dalam vaginanya. Dia menderita peritonitis dan meninggal dunia pada hari berikutnya di London Hospital. Sebelum meninggal, Smith bersaksi bahwa dia diserang oleh 2 atau 3 pria, salah satunya adalah remaja. Pembunuhan ini lalu dikaitkan dengan pembunuhan setelahnya oleh media, namun sebagai besar penulis berpendapat bahwa peristiwa ini merupakan kekerasan geng dan tidak terhubung dengan kasus Ripper. Tabram dibunuh pada 7 Agustus 1888. Dia menderita 39 luka tusukan. Kebiadaban pembunuh kurang jelas motifnya. Kedekatannya dengan lokasi pembunuhan sebelumnya, George Yard, Whitechapel, serta upaya untuk memperkirakan pembunuhan Ripper berikutnya, membuat polisi menghubungkan kedua kasus ini. Namun pembunuhan ini berbeda dari pembunuhan kanonis. Tabram tewas ditusuk, bukannya dimutilasi, di bagian tenggorokan dan perut. 5 korban kanonis Ripper adalah Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Wright, Catherine Edwards, dan Mary Jane Kelly. Mayat Nichols ditemukan sekitar jam 3.40 pagi pada hari Jumat 31 Agustus 88 di Bexround, Whitechapel. Tenggorokannya disembeli dengan 2 sayatan dan bagian bawah perutnya robek dengan luka yang dalam berjerigi. Sayatan lainnya di bagian perut diduga disebabkan oleh pisau yang sama. Mayat Chapman ditemukan sekitar jam 6 pagi pada hari Sabtu 18 September 1888 di dekat sebuah gerbang di halaman belakang sebuah rumah di Hanbury Street. Sama seperti
Seperti kasus Marian Nichols, tenggorokannya juga digorok dengan 2 sayatan. Perutnya dirobek terbuka dan kemudian diketahui bahwa rahimnya telah diambil. Dalam pemeriksaan polisi, salah seorang saksi menyatakan bahwa dia melihat Chapman sekitar jam setengah 6 pagi bersama seorang pria berrambut gelap berpenampilan lusuh. Stride dan Edwards terbunuh pada Minggu dini hari 30 September 1888. Mayat Stride ditemukan sekitar jam 1 pagi di Dultfield Yard, Banner Street, Whitechapel. Penyebab kematiannya adanya luka gorokan yang memutus arteri utama di sisi kiri lehernya. Munculnya ketidakpastian mengenai apakah pembunuhan Stride ini terkait dengan Ripper atau apakah dia melawan selama pembunuhan. Anggapan ini muncul karena tidak adanya mutilasi yang dilakukan di perut Stride. Para saksi yang berkata bahwa sebelumnya mereka melihat Stride bersama seorang pria pada malam itu saling memberikan keterangan yang berbeda. Beberapa teman Stride bersaksi bahwa pria itu berpenampilan rapi dan wajar, sedangkan yang lainnya mengatakan dia berpenampilan lusuh. Mayat Edwards ditemukan di Mitridge Square, City of London, 3/4 jam setelah penemuan mayat Stride. Tenggorokannya digorok dan perutnya dirobek terbuka dengan luka dalam dan panjang berjeriji. Ginjal bagian kiri dan rahimnya juga diambil seorang warga setempat bernama Joseph Latwis melewati alun-alun bersama dengan 2 orang temannya sebelum pembunuhan. Dia menyatakan bahwa dia melihat seorang pria berambut pirang dan berpenampilan lusuh bersama seorang wanita yang diduga adalah Edwards. Namun teman-teman Latwin tidak bisa menginformasikan kesaksiannya ini. Pembunuhan Edwards dan pembunuhan Stride kemudian dijuluki dengan pembunuhan ganda. Celemek Edwards yang berlumuran darah ditemukan di pintu masuk sebuah rumah petak di Golden Street, Whitechapel. Terdapat tulisan di tembok tempat celemek ditemukan yang kemudian dikenal dengan grafiti Gulston Street. Grafiti ini tampaknya ditulis oleh salah satu atau lebih Yahudi, tetapi tidak dijelaskan apakah grafiti ini ditulis oleh si pembunuh sebelum dia menjatuhkan celemek atau hanya kebetulan saja celemek itu jatuh di sana. Komisaris polisi Charles Warren takut bahwa grafiti tersebut akan memicu kerusuhan antisemit dan memerintahkan untuk menghapus sebelum fajar. Tubuh Kelly yang termutilasi ditemukan terbaring di tempat tidur di kamarnya di Dawson Street pada jam setengah 11 pagi Jumat 9 November 1888. Lehernya digorok hingga putus hingga tembus ke tulang belakang dan organ-organ di perutnya hampir dikosongkan. Jantungnya juga hilang. Kelima korban kanonis Ripper dibunuh pada malam hari dan mendekati akhir pekan, baik pada akhir bulan atau akhir minggu. Secara historis, keyakinan bahwa kelima kejahatan ini dilakukan oleh orang yang sama berasal dari dokumen kontemporer yang mengaitkan kasus mereka bersama-sama dengan mengesampingkan korban lainnya. Beberapa peneliti mengemukakan bahwa pembunuhan ini tidak diragukan lagi merupakan pembunuhan tunggal. Kelly secara umum dianggap sebagai korban terakhir Ripper dan diasumsikan bahwa kejahatan telah berakhir karena kemungkinan pelakunya meninggal dunia, dipenjara, dilembagakan, atau beremigrasi. Sejumlah tim kepolisian diterjunkan dari rumah ke rumah untuk menyelidiki ke seluruh Whitechapel. Bahan-bahan forensik dikumpulkan dan diperiksa. Tersangka diidentifikasi, dilacak, diperiksa, atau dibebaskan jika tidak terbukti. Pekerja polisi sesuai dengan prosedur yang sama seperti saat itu. Lebih dari 2.000 orang diwawancarai, hampir 300 orang diinvestigasi, dan 80 orang diantaranya ditahan. Karena ketidakpuasan terhadap kinerja kepolisian, beberapa warga East End London yang tergabung dalam kelompok relawan membentuk Komite Kewaspadaan Whitechapel untuk berpatroli di jalan-jalan guna menemukan sosok yang mencurigakan. Mereka juga meminta pemerintah untuk memberikan hadiah bagi yang mengetahui informasi tentang si pembunuh dan menyewa detektif swasta untuk menyelidiki saksi secara independen. Tukang daging, tukang jagal, dokter, dan ahli bedah awalnya dicurigai sebagai tersangka karena adanya mutilasi pada bagian perut korban. Laporan dari Inspektur Donald Swanson kepada kantor pusat kepolisian mengonfirmasi bahwa 76 tukang daging dan tukang jagal telah diselidiki dan penyelidikan ini juga dilakukan terhadap semua karyawan yang bekerja selama 6 bulan terakhir. Beberapa tokoh kontemporer termasuk Ratu Victoria berpendapat bahwa berdasarkan pola pembunuhan pelaku
pelakunya adalah seorang tukang daging atau penjual ternak yang bekerja di salah satu kapal ternak yang berpergian antara London dan daratan Eropa. Whitechapel juga dekat dengan pelabuhan London dan biasanya kapal-kapal ternak tersebut berlabuh pada hari Kamis atau Jumat dan berangkat pada hari Sabtu atau Minggu. Kapal-kapal ternak diperiksa, tetapi tanggal pembunuhan tidak bertepatan dengan pelayaran kapal tersebut. Pada akhir Oktober, Robert Anderson meminta ahli bedah kepolisian Thomas Boone untuk memberikan pendapatnya mengenai sejauh mana keterampilan dan pengetahuan bedah si pembunuh. Boone berpendapat bahwa si pembunuh Whitechapel ini merupakan orang dengan profil tersangka. Pendapat Boone ini didasarkan pada pemeriksaan terhadap korban mutilasi dan catatan otopsi dari 4 pembunuh kanonis sebelumnya. Boone menentang gagasan yang menyatakan bahwa si pembunuh memiliki pengetahuan ilmu atau anatomi dan bahkan tidak memiliki pengetahuan teknik seorang tukang daging atau tukang jagal. Menurut pendapatnya, si pembunuh pastilah memiliki kebiasaan tersendiri yang tergerak untuk melakukan pembunuhan berkala dan maniak erotis. Boone juga menyatakan bahwa dorongan untuk membunuh mungkin berasal dari rasa dendam atau kondisi pikiran yang kacau. Meskipun tidak ditemukan bukti mengenai adanya aktivitas seksual si pembunuh dengan salah seorang korban, psikolog menganggap bahwa pelaku melakukan penetrasi terhadap korban dengan menggunakan pisau dan meninggalkan mereka dalam posisi seksual yang tidak bermartabat, yang mengindikasikan bahwa pelaku merasakan kenikmatan seksual atas aksinya. Pandangan ini ditentang oleh pakar lainnya yang menolak hipotesis ini dan menganggap bahwa pendapat ini tidak didukung oleh bukti. Pembunuhannya dilakukan pada akhir pekan atau hari libur dan di lokasi yang saling berdekatan menunjukkan bahwa Ripper memiliki pekerjaan dan menetap di daerah setempat. Pakar lainnya menduga bahwa sang pembunuh adalah seorang pria kelas atas yang berpendidikan, mungkin seorang dokter atau bangsawan yang berkelana ke Whitechapel dari daerah yang lebih makmur. Beberapa teori mengenai motif si pembunuh telah menghasilkan persepsi budaya yang beragam, seperti ketakutan terhadap profesi medis, ketidakpercayaan terhadap ilmu pengetahuan modern, atau eksploitasi orang miskin oleh orang kaya. Tersangka yang dicurigai pada tahun-tahun setelah pembunuhan meliputi hampir setiap orang yang dikaitkan dengan kasus tersebut oleh dokumen-dokumen kontemporer, serta beberapa nama-nama terkenal yang bahkan tidak pernah dipertimbangkan dalam penyelidikan kepolisian, karena semua orang yang hidup pada saat peristiwa tersebut sekarang ini sudah meninggal. Tersangka yang disertakan dalam dokumen polisi kontemporer diantaranya adalah 3 orang yang disebutkan dalam memorandum tahun 1894 oleh Sir Malvin Mackenzie, tetapi bukti terhadap mereka tidak cukup mendalam. Ada banyak teori bervariasi tentang identitas dan profesi Jack the Ripper yang sebenarnya. Namun pihak berwenang tidak sepakat mengenai satupun teori dan jumlah tersangka yang disebutkan mencapai lebih dari 100. Meskipun masih ada minat terhadap kasus ini, identitas Ripper masih belum diketahui. Terima kasih yang sudah menonton, cukup sekian videonya. Silahkan klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe lalu komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya.